Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa PG PAUD semester 5 STKIP Modern Ngawi? Semoga tetap semangat. Mata kuliah kita kali ini adalah APE, Alat Pendidikan Edukatif. Baiklah, langsung saja akan kita pelajari apa itu APE, apa saja kategori APE tersebut, dan apa manfaat APE untuk pendidikan anak usia dini. APE, Alat Pendidikan Edukatif. Apa sih sebenarnya APE itu? Baiklah, pengertian APE sendiri adalah sarana yang dapat merangsang aktivitas anak untuk mempelajari sesuatu tanpa anak tersebut menyadarinya, baik menggunakan teknologi modern, konvensional, ataupun tradisional sekalipun. Alat permainan edukatif merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam pembelajaran anak TK atau PAUD. Ketersediaan APE tersebut sangat menunjang terselenggaranya pembelajaran anak secara efektif dan menyenangkan, sehingga anak-anak dapat mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya secara optimal. Nah, apa kategori APE ya? Yang pertama, diperuntukkan untuk balita, yakni mainan yang memang sengaja dibuat untuk merangsang berbagai kemampuan dasar pada balita. Dalam hal ini kita membicarakan tentang anak PAUD. Yang kedua, multifungsi. Multifungsi dimaksudkan dari satu permainan APE akan bisa didapatkan berbagai variasi mainan sehingga dapat menstimulasi anak PAUD tidak hanya satu bentuk variasi mainan saja. Dari satu mainan tersebut mereka bisa menciptakan bentuk-bentuk yang lain sehingga hasilnya akan lebih beragam. Kemudian kategori selanjutnya adalah melatih problem solving. Dalam memainkan APE, anak diminta untuk melakukan problem solving atau pemecahan masalah. Misalnya, dalam permainan puzzle, kita minta untuk anak-anak menyusun potongan-potongan puzzle tersebut sehingga menjadi suatu bentuk yang utuh, sehingga menjadi sebuah solusi permasalahan potongan-potongan puzzle tadi. Kemudian melatih konsep dasar. Permainan APE harus bisa melatih anak PAUD tentang konsep-konsep dasar yang harus dimiliki oleh anak PAUD, misalnya mengenal bentuk, mengenal warna, besarannya, juga melatih motorik halus anak PAUD itu sendiri. Kategori selanjutnya adalah ketelitian dan ketekunan. Sebuah permainan APE harus melatih ketelitian dan ketekunan anak PAUD hubungannya dengan problem solving tadi ya. Misalnya anak diberikan puzzle tadi, anak harus teliti, harus tekun, harus mencari bentuk-bentuk yang pas dengan lubang-lubang atau tempat-tempat yang akan ditempelkan puzzle tersebut. Tentu saja dengan ketelitian dan ketekunan akan melatih kesabaran. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa APE ini harus memberikan pelatihan kreativitas anak PAUD. Yang dimaksudkan adalah APE ini harus bisa mengajak anak untuk selalu kreatif dengan berbagai variasi mainan yang dilakukan. Ini hubungannya dengan multifungsi tadi, sehingga
Bisa jadi anak PAUD yang sejak kecil atau sejak dini mereka terbiasa melakukan permainan rancang bangun, ada kemungkinan pada saat mereka tumbuh besar, mereka akan memiliki inovasi-inovasi untuk menciptakan suatu karya, sehingga anak ini akan memiliki suatu ide untuk menciptakan sesuatu yang baru, sehingga tidak hanya mengekor atau mengikuti hal-hal yang sudah ada. Jadi mereka akan memunculkan ide-ide atau inovasi-inovasi yang didasari dari kreativitas pada saat mereka melakukan permainan APE. Baiklah, apa manfaat APE itu sendiri? Yang pertama, jelas APE ini melatih kemampuan motorik stimulasi. Kemampuan motorik anak dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah motorik halus, di mana akan diperoleh saat anak misalkan melakukan permainan dengan menjemput mainannya, meraba, merangsang dengan kelima jarinya, dan hal-hal yang lain. Misalnya seperti anak yang sedang bermain pasir warna, mereka akan merasakan rangsangan-rangsangan kekasaran pasir warna tersebut pada indera perabanya, pada kulit-kulit jari jemarinya. Kemudian akan merangsang kreativitas anak untuk membuat benda-benda tertentu atau mencetak dengan cetakan-cetakan yang sudah disiapkan, kemudian menciptakan dialog-dialog dengan teman-temannya, sehingga akan terjadi percakapan-percakapan yang dipenuhi dengan imajinasi. Sedangkan motorik kasar akan didapatkan anak saat anak menggerak-gerakkan mainannya, melempar, mengangkat, dan sebagainya. Kita bisa ambil contoh, misalkan anak sedang bermain sepak bola atau lempar bola dengan bapak dan ibu guru. Yang kedua, melatih konsentrasi anak. Permainan edukatif ini dirancang untuk menggali kemampuan anak, termasuk kemampuannya dalam berkonsentrasi. Misalkan saat penyusunan puzzle, katakanlah anak dituntut untuk fokus pada gambar atau bentuk yang ada di depannya, sehingga dia tidak akan berlari-larian atau melakukan aktivitas yang lain, sehingga konsentrasinya tadi akan lebih tergali lagi. Tentu saja tanpa konsentrasi bisa jadi hasil permainan APE tadi tidak akan memuaskan. Yang ketiga, mengenalkan konsep sebab akibat. Seperti yang pernah dibahas dalam perkuliahan semester 3, di mana ada sains untuk AUD. Sebab akibat adalah pemahaman dasar yang harus ditanamkan kepada anak usia dini. Misalkan kita berikan contoh, anak tangan akan kotor apabila setelah bermain cat warna atau pasir warna atau permainan-permainan yang kotor, misalnya lumpur. Jadi bermain yang kotor tadi bisa mengakibatkan tangan atau tubuh menjadi kotor. Atau yang diambil lagi dengan contoh yang lain, misalkan anak diajarkan memasukkan benda yang lebih besar kepada botol
dengan lubang yang lebih kecil dari benda tersebut. Tentu saja, benda yang lebih besar ini tidak akan bisa masuk ke dalam botol tersebut. Di sini, anak akan berpikir bahwa, oh, benda yang lebih besar tidak dapat dimasukkan. Hal ini disebabkan bahwa mulut botol tadi lebih kecil dari benda yang akan dimasukkan. Mengapa pemahaman sebab akibat ini sangat wajib ditanamkan pada anak usia dini? Pernahkah kita melihat anak, misalkan dia sedang bermain, kemudian melihat seekor katak, kemudian dia berdiri dan berlari, kemudian jatuh. Pada saat orang tua atau guru mendekatinya, akan bertanya, kenapa jatuh? Anak ini terbiasa kadangkala mengatakan karena ada katak. Jadi anak ini akan berpikir bahwa dia jatuh karena katak. Kesimpulan ini adalah sesuatu yang salah. Dia jatuh bukan karena katak, tapi dia jatuh karena pada saat dia berlari, karena ketakutannya terhadap katak, dia berlari tidak berhati-hati. Penanaman konsep sebab akibat ini harus benar-benar dimatangkan pada anak usia dini. Kenapa demikian? Karena agar anak terbiasa tidak menyalahkan atau menimpakan kesalahan atas apa yang terjadi pada dirinya pada benda-benda yang lain. Kemudian, kategori APE selanjutnya adalah brainstorming, yaitu melatih bahasa dan wawasan. Permainan edukatif sangat baik bila dibarengi dengan penuturan cerita. Hal ini akan memberikan manfaat tambahan buat anak, yaitu meningkatkan kemampuan berbahasa juga keluasan wawasannya. Permainan APE yang seperti ini bisa kita jumpai pada boneka atau wayang. Dengan anak bermain dengan boneka, dia akan bermain peran, dia akan berbicara, dia akan bercerita, seolah-olah benda-benda yang dia ajak bermain adalah hidup. Boneka-boneka tadi hidup, maka dia akan berdialog, seolah-olah dia menjadi pemimpin dari hewan-hewan tersebut. Atau misalkan bermain wayang, dia akan menggerakkan wayang-wayangnya, dia akan bercerita, berdialog dari satu wayang dengan wayang yang lain. Selain menambah wawasan, tentunya anak akan terbiasa untuk berbicara, tidak takut untuk menyampaikan ide-idenya, menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan kepada orang lain dalam bentuk bahasa aktif, yaitu berbicara. Kemudian kategori selanjutnya adalah mengenalkan warna dan bentuk. Seperti yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa selain konsep dasar sebab akibat, kemampuan dasar yang harus dimiliki anak adalah dengan membedakan bentuk, warna, besaran, dan ukuran-ukuran tertentu. Misalkan kita berikan puzzle yang menyerupai bentuk-bentuk bangun. Ada segitiga, ada balok, ada persegi, atau kerucut, atau berbentuk lingkaran. Baik itu bangun segi, bangun dimensi 3, atau bangun 2 dimensi. Kemudian kita berikan warnanya yang bermacam-macam juga, sehingga anak akan lebih tertarik untuk melakukan permainan APE ini. Kemudian, apakah jenis-jenis APE yang
pada saat ini lagi trade in yang sering digunakan di sekolah-sekolah PAUD. Yang pertama adalah puzzle knob geo. Puzzle knob geo membantu anak untuk mengembangkan motorik halusnya, melatih pengenalan bentuk geometri dan warna-warna, dan tentu saja melatih anak untuk membuat suatu rangkaian utuh. Puzzle knob geo itu ada bermacam-macam. Ada yang berbentuk hewan atau bangun-bangun tertentu, bisa ditempelkan atau dibentuk menjadi suatu rancangan bangun yang utuh. Kemudian kereta angkat tarik. Kereta angkat tarik berfungsi untuk mengenalkan konsep-konsep angka dan urutan angka, sehingga melatih lokomotorik anak dan melatih keseimbangan. Permainan kereta angkat tarik bisa kita ganti dengan anak-anak berjejer seperti kereta yang di punggung atau dadanya kita tempelkan angka-angka yang secara acak. Kemudian bisa kita minta untuk anak mengurutkan, mencari urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian berjalan berurutan seperti kereta. Yang selanjutnya adalah Hanoi Tower. Hanoi Tower ini diambil dari tower yang ada di kota Hanoi, sehingga diimplementasikan dalam bentuk permainan yang dari bawah mengerucut ke atas sehingga disusun sehingga menyerupai sebuah tower seperti itu. Sedangkan fungsi dari Hanoi Tower sendiri adalah untuk melatih logika anak, konsentrasi anak, dan pemecahan masalah, yang mana yang lebih urut, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Anak akan mulai berpikir untuk mengurutkan. Jika yang diurutkan dimasukkan itu kecil dan kemudian ada yang besar, maka anak akan berpikir, oh ini salah, kemudian diambil lagi, dimasukkan yang besar, dimasukkan yang kecil lagi, sehingga begitu berurutan sampai di puncaknya tower tersebut. Yang tidak kalah menarik adalah maze pre-writing. Disebut maze pre-writing adalah alat permainan edukatif ini difungsikan untuk anak menjelang mereka belajar menulis. Bisa dalam berupa menyambungkan titik-titik menjadi bentuk-bentuk tertentu, atau menyambungkan garis-garis tertentu, menyambungkan titik-titik menjadi angka-angka tertentu, menjadi huruf-huruf tertentu, atau bisa seperti peta pencarian, misalkan seekor rusa ingin kembali ke rumahnya, tapi di situ ada beberapa halang rintang, sehingga anak diminta untuk mencari jalan yang benar untuk mencapai rumahnya. Di sini anak dibiasakan untuk melatih ketekunan tangan untuk memegang pensil, sehingga anak akan mau menghubungkan dari satu titik ke titik yang lain dan terbiasa untuk menulis. Fungsi dari maze pre-writing adalah mengembangkan motorik halus anak, mengenalkan warna dan pola garis untuk melatih keterampilan menulis tadi. Kemudian ada luncuran kelereng. Luncuran kelereng ini fungsinya adalah mengenalkan konsep kemiringan jalur dan laju fun untuk anak-anak usia dini.
Ini biasanya anak laki-laki suka bermain kelereng yang dari atas kemudian digelindingkan jatuh pada trap-trap bawahnya. Dari permainan ini anak akan berlatih untuk bereksperimen bahwa kemiringan akan mempercepat laju kelereng tadi sehingga bisa mencapai trap paling bawah dengan cepat. Baiklah, materi alat permainan edukatif kita kali ini akan kita diskusikan lebih lanjut melalui meeting discussion di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.